Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Robi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat berharga, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Yang mana tentunya kalau kita belajar bahasa Arab, harapan kita adalah agar Allah Subhanahu wa taala juga mencintai dan meridhai kita. Sebagaimana Allah mencintai dan meridhai bahasa Arab ini menjadi bahasa yang abadi sampai hari kiamat kelak dan menjadi bahasa yang menjadi bahasa penghubung antara kita dengannya. Maka dari situ para jemaah, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar kita diberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Amin. Ya, alhamdulillah kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Farid Biha karya Dr. Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan kita di pelajaran ke-8 kitab jilid yang ketiga. Ya. Kita sudah ada di latihan dan sekarang kita masuk kepada halaman 72 ya. Silahkan bisa dibuka bukunya jilid ketiga halaman 72 ya. Kita berada di latihan yang kedua ya, yaitu salah satu amsilah likulli qismin min aqsamil ma'rifah. Jadi berikan 3 contoh pada masing-masing bagian dari bagian-bagian isim ma'rifat. Nah, kita sudah menyelesaikan yang kemarin ada dhamir ya, kemudian isim alam, dan kemudian yang ketiga kita kerjakan adalah isim isyarah. Nah, jadi sekarang kalau kita melihat urutan yang disampaikan mu'alif setelah yang 3 ini, berarti yang keempat kita akan masuk kepada isim mausul ya, al-ismul mausul. Baik, nah kita bisa kerjakan di sini ya untuk melanjutkan. Baik. Ya, al-ismul mausul. Nah, isim mausul itu adalah isim yang sebagian dijelaskan sebelumnya ya dari kata penghubung ya, kata penghubung yang lah, yang gitu. Nah, kalau kita diminta sekarang memberikan 3 contoh dengan isim mausul yang ada, maka bisa kita buat contoh ya dengan contoh yang sederhana saja. Misalkan ya contoh ya jadi misalkan di sini kita ambil contoh ya, sebentar kita nanti bentukannya. Ini kalau ma itu nanti ya. Jadi ini isim mausul ya, isim mausul alladzi ya. Contoh misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini. Ja'alladzi faza. Ya, telah datang ya orang yang menang. Nah, maka dari sini, dari kalimat ini kita bisa mendapatkan ada isim mausulnya, yaitu pada kata alladzi ini ya, yang isim mausul alladzi ya. Berarti yang lain kita matikan aja. Nah, jadi alladzi ini yang isim mausulnya ya. Telah datang ya orang yang menang. Nah, gitu. Nah, ini contoh yang pertama. Satu kalimat yang kedua, ya misalkan di sini ada kata ya uhibbu. Ya, uhibbu al walada
ya, al-waladah alladzi, ya, alladzi so baik. Jadi saya suka, ya, anak yang, saya mencintai anak yang menjadi soleh, gitu ya. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga berarti di sini isim isyarat disamai di sini di kata alladzi, ya. Isim isyarat. Ya, isim mausul apa? Isim mausul. Lalu misalkan contoh yang ketiga, kita ambil contoh misalkan al, ya, al mar'atu, ya, allati, ya, al mar'atul lati saluhat, hiya ajmalu zinatid dunya. Ajmalu, ajmalu zinatid dunya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi ini isim mausulnya ada di kata allati, ya, ada di kata allati. Nah, jadi wanita yang menjadi solihah itulah, ya, dia adalah perhiasan dunia yang paling indah. Nah, ini 3 contoh ya untuk isim mausul, ya, al-ismul mausul. Nah, berikutnya, ya, kita lanjutkan kepada isim ma'rifat yang kelima. Ya, setelah isim mausul yang kelima adalah al-muhalla bi al, ya. Ya, kita bisa tulis di sini al-muhalla, ya, bi al. Baik. Jadi terhiasi dengan huruf al. Nah, ini ya semua kata benda yang ada al-nya ya masuk ke dalam contoh ini. Nah, misalkan kalau kita buat contoh, ya, gampang lah, ya. Misalkan kita ambil contoh, ya, ra'aitu, ya. Nah, ra'aitu al-ghanama, misalkan ini contohnya. Nah, dari contoh ini mereka kan ada beberapa isim ma'rifat itu. Ada tu itu juga isim ma'rifat, tapi belum kita itu masuk ke domir, ya. Nah, yang dalam pembahasan kita sekarang, ya, yaitu yang al-muhalla bi al, maka itu ada di kata al-ghanama, ya. Saya melihat domba, ya. Berarti yang ini bukan dalam pembahasan, ya. Ada di sini al-muhalla bi al, di al-ghanama ini, ya. Terus misalkan yang lain contohnya yang gampang aja, ya. Misalkan dakhaltu, ya, al masjidah. Nah, jadi al masjid ini yang termasuk makrifat dengan al, ya. Ini tidak masuk dalam pembahasan sekarang, ya.
Baik. Nah, contoh berikutnya, misalkan bisa dengan kata ya al-ma'hadu, ya al-ma'hadu jamilun. Baik. Dari sini al-ma'had ya, yang dia pakai alif lam, ya ma'had itu bagus ya. Baik. Nah, ini contoh ya dari yaitu isim ma'rifat yang dengan muhalabi al. Berarti sudah 5, tinggal 2 lagi ya, kita selesaikan. Yang 2 lagi yaitu yang ke-6 ya. Maka kita lihat adalah al-mudhaf ila ma'rifat. Nah, al-mudhaf ila ma'rifat. Kita tulis di sini. Al-mudhaf ila ma'rifah, ya maka dia ma'rifat. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan yang gampang ya, kolami ya, kolami makturun. Ya, kolami maksurun. Nah, pulpenku ya patah atau rusak gitu ya. Nah, di sini ini kolam ya, ini diidhofahkan kepada domir ya, diidhofahkan kepada domir. Nah, domirnya domir mausul ya ya, jadi penaku ya rusak. Nah, maka ini juga termasuk, berarti karena dia diidhofahkan kepada ma'rifat, maka dia termasuk ma'rifat. Kalau kolamun itu nakiroh kan gitu ya. Baik. Nah, kalau kolamun maksurun itu nakiroh. Ya, tapi kalau sudah diidhofahkan kepada ma'rifat jadi kolami, maka dia ikut ma'rifat kolamnya. Baik. Nah, berikutnya contoh yang lain, misalkan ya baituka, ya mungkin kita idhofahkan kepada yang lain kan, indomir sudah ya, mungkin kita coba diidhofahkan kepada yang lain. Nah, itu Ahmad misalkan ya, itu Ahmada kabirun ya, itu Ahmad ya kabirun. Nah, jadi rumahnya Ahmad besar. Nah, di sini yang diidhofahkan kepada ma'rifat itu ada kata bait. Nah, baitnya ini menjadi ma'rifat juga. Ya ma'rifat karena diidhofahkan kepada ma'rifat. Jadi baitu Ahmad kabirun. Lalu contohnya yang lain, misalkan ini kan tadi diidhofahkan kepada domir, diidhofahkan kepada isim alam ya. Lalu misalkan kita idhofahkan lagi kepada apa itu idhofah tadi sudah. Nah, misalkan diidhofahkan kepada al ya, dengan al. Jadi contoh yang diidhofahkan misalkan kepada al ya, contohnya misalkan kita ambil contoh ya, babul masjidi. Ya, babul masjidi ya, maftuhun. Baik. Nah,
Baik, nah ini yang menjadi makrifat dengan diidhofahkan ya di sini ya, diidhofahkan kepada makrifat maka dia jadi makrifat. Nah, ini. Baik, nah jadi sudah ya, ini berarti sudah contohnya 3 contoh terkait dengan isim yang makrifat yang diidhofahkan kepada makrifat. Dan terakhir ya yang ketujuh yaitu ya al-munada. Ya. Yang ketujuh adalah an-nakira al-mansub bin nida. Ya. Atau bahasa lainnya itu al-munada yang dipanggil gitu ya. Jadi kita ikuti yang di buku saja ya. An-nakiratu al-maqsudah ya bin nida. Baik. Nah, nakirah yang dimaksudkan untuk dipanggil. Ya. Contohnya misalkan ya yang sering ya. Nah, contoh misalkan iya waladu. Ya. Wahai anak. Ya. Atau biasa kita manggil juga ya. Ya Ustazu. Ya. Ya. Ustazu. Nah, ya Ustazu. Seperti ini. Nah, ya Ustazu. Atau juga misalkan kita manggil ya kita manggil siapa? Ya Tolibu. Tolibu. Baik. Nah, di sini contoh ya. Nakirah ini kan waladun ya, kemudian menjadi waladu ya karena dia dipanggil ya, karena dimaksudkan untuk dipanggil. Nah, jadi di sini lalu ada kata ustadu dan ada kata tolibu. Nah, ini yang dia yang dimaksudkan untuk dipanggil ya, maka dia yang berubah menjadi makrifat. Nah, nakirah yang berubah menjadi makrifat karena dipanggil. Nah, baiklah para pemirsa. Nah, berarti dengan demikian kita sudah memberikan semua contoh ya, contoh dari masing-masing contoh dari masing-masing bagian dari isim ma'rifat. Ada 7 ya, 7 sudah kita sebutkan semua contohnya. Dan mudah-mudahan ini juga menambah pemahaman kita terkait dengan isim ma'rifat ini. Baiklah para pemirsa, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk diri saya dan untuk para pemirsa sekalian. Dan kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.